semuanya, selamat berjumpa pada video pembelajaran IPAS. Kali ini membahas mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah bahwa siswa memahami pengertian ekosistem. Dan yang kedua, bahwa siswa mampu menganalisis tingkat organisasi kehidupan dalam ekosistem. Ekosistem adalah sistem alat yang dibentuk dari interaksi antar makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan faktor lingkungannya pada suatu kawasan tertentu. Menurut Tansley, pada tahun 1935, bahwa hubungan timbal balik antara makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme terhadap faktor lingkungannya seperti cahaya, udara, air, tanah, dan sebagainya tidak dapat terpisahkan. Adapun tingkat organisasi kehidupan dalam ekosistem, yang pertama ada individu, yang kedua ada populasi, yang ketiga ada komunitas, yang keempat ada ekosistem, yang kelima bioma, dan yang terakhir ada biosfer. Individu. Individu di sini berasal dari bahasa Latin in yang artinya tidak dan dividus yang artinya dapat dibagi. Jadi individu adalah organisme tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang mendiami suatu area wilayah tertentu, seperti populasi rusa yang ada di padang rumput atau populasi dari burung hantu yang ada di hutan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi, yang pertama adalah natalitas atau tingkat kelahiran, yang kedua ada mortalitas atau tingkat kematian, dan yang terakhir ada migrasi yaitu perpindahan individu. Karakteristik dari populasi di sini dipengaruhi oleh yang pertama ada kepadatan atau densitas, yang kedua ada pola persebaran, yang ketiga ada struktur umur, yang keempat dinamika, yang kelima pertumbuhan, dan yang keenam adalah produktivitas populasi. Jumlah seluruh individu pada tiap satuan ruang, baik luas atau volume, disebut sebagai densitas, yang dirumuskan sebagai N dibagi L, di mana N adalah jumlah seluruh individu dan L adalah luas kolom dengan satuan individu per meter persegi atau individu per kilometer persegi atau individu per meter kubik. Pola persebaran. Setiap populasi dari suatu spesies makhluk hidup memiliki pola persebaran tertentu dari individu yang ada di dalamnya, seperti pola persebaran laba-laba yang ada di padang rumput, dia tidak bersebar secara merata, dan pola persebaran dari bambu yang tersebar secara merata. Struktur umur. Suatu populasi makhluk hidup terdiri dari individu-individu yang memiliki struktur umur berbeda. Struktur umur jika dikelompokkan berdasarkan kemampuan reproduksinya dapat dibedakan menjadi pre-reproduksi, yaitu individu-individu yang masih muda yang belum dapat bereproduksi. Yang kedua, usia reproduksi, yaitu individu-individu yang sudah cukup dewasa untuk dapat bereproduksi. Yang ketiga, usia post-reproduksi, yaitu individu-individu yang tidak dapat lagi bereproduksi. Dinamika. Senantiasa populasi itu mengalami perubahan yang diakibatkan adanya yang pertama ada natalitas atau kelahiran, yang kedua ada mortalitas, kematian, dan yang terakhir ada migrasi yaitu perpindahan individu. Pertumbuhan suatu populasi selalu didukung oleh daya dukung yang ada di lingkungannya. Dan produktivitas populasi adalah jumlah jaringan hidup yang dihasilkan oleh suatu populasi dalam jangka waktu tertentu.
Sekarang kita bahas mengenai komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas ada dua, yaitu komunitas mayor dan komunitas minor. Komunitas mayor adalah komunitas yang cukup besar kelengkapannya sehingga tidak bergantung pada komunitas lain. Contohnya, komunitas kolam. Komunitas minor adalah komunitas yang kurang lebih masih bergantung pada komunitas lain. Contohnya, komunitas ikan. Antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi dalam suatu ekosistem, seperti tumbuhan hijau yang berlaku sebagai produsen dan herbivora yang berlaku sebagai konsumen, serta mikroorganisme yang berperilaku sebagai pengurai. Bioma adalah ekosistem yang besar dengan daerah yang luas terdiri dari flora dan fauna yang khas. Contohnya, ada bioma hutan hujan tropis, ada bioma gurun, ada bioma hutan gugur, bioma taiga, bioma padang rumput, dan bioma tundra. Dan biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem berada yang sering disebut sebagai dunia. Nah, kesimpulan yang kita pelajari pada video ini, yang pertama, bahwasannya makhluk hidup di bumi ini tidak dapat hidup sendiri, baik hewan, tumbuhan, dan manusia. Kesimpulan yang kedua, yaitu semua makhluk hidup saling berinteraksi pada tingkat organisasi kehidupan dalam ekosistem. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa pada video berikutnya.